Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ini. Seperti biasa, saya mengingatkan untuk meluruskan niat kita, tetap semangat karena Allah, untuk menambah ilmu kita, untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Langsung saja kita berdoa. Ista'idhu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa man kana minal musyrikin. Amma ba'du. Alhamdulillah, karena nikmat Allah, karena kasih sayang Allah, kita masih diberi kesempatan kembali pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk kembali mempelajari ilmunya, mengetahui aturan-aturannya, mempelajari jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka, sehingga kita bisa membedakannya, mana yang harus kita tempuh, mana jalan yang harus kita lalui atau lewati. Salawat dan salam juga tidak lupa, semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita, yaitu Nabi dan Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pagi hari ini kita hanya akan memurojaah saja, ya, dari sifat baik, yaitu sifat senang dan gembira, sampai dengan sifat buruk terakhir itu adalah pikir. Kita murojaah ya, kita murojaah bersama. Wahid, itsnaini, tsalatsa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Di sifat baik ini ada dua sifat, yaitu sifat senang dan gembira. Dan dua sifat ini adalah persamaan atau sama. Padanan kata senang itu sama dengan gembira atau bahagia, lega, puas, itu adalah persamaan katanya. Jadi sama. Yang pertama, nisa'iha radiyah, itu adalah perasaan penduduk surga yang merasa senang karena usahanya sendiri. Setelah di surga, mereka akan merasakan senang, perasaan senang karena usahanya yang telah dia lakukan di dunia. Nah, setelah di surga, mereka merasakan senang dengan nikmat-nikmat yang begitu indah, begitu banyak dari Allah. Jadi merasa puas, merasa senang ketika di surga. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya sama-sama beriman dengan gembira. Jadi penduduk surga itu
akan dikumpulkan kembali bersama keluarganya yang masih di dunia dulu, asalkan sama-sama beriman. Masya Allah, semoga kita bisa berkumpul bersama abu umi kita, kakak dan adik kita, seluruh keluarga kita di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang sifat buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khus. Artinya, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kenapa sifat rugi didahulukan di dalam sifat buruk ini? Karena seluruh sifat buruk jika kita lakukan, maka pada akhirnya kita akan merasakan kerugian. Apa itu rugi? Rugi itu sama dengan tidak beruntung, ya. Tidak mendapatkan hasil, itu namanya rugi. Atau mendapatkan hasil tapi sedikit, itu rugi. Jadi kita kurang beruntung, tidak beruntung, ya. Yang beruntung bagaimana? Dilanjutkan ayatnya. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau menjadi orang seperti itu, maka tidak akan menjadi orang yang rugi. Selanjutnya adalah penyebar fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat penyebar fitnah. Wa mura'atuhu hammalatal haqab. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Ya, sudah tahu ya istrinya siapa yang dimaksud? Istrinya Abu Lahab, yang sangat setia kepada Abu Lahab untuk membantunya menyebarkan fitnah tentang Rasulullah, tentang berita-berita yang tidak benar, ya. Penyebar fitnah, penyebar kebohongan, penyebar kebencian, ya. Itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah, itu diancam dengan api neraka, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat pengumpat dan pencela. Oh afwan, ada yang terlewati ya. Dengki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi dengki adalah di antara contoh sifat buruk yang harus kita hindari. Bahkan dengki oleh Allah dikatakan sebagai kejahatan, ya. Apa itu dengki? Dengki itu sama dengan hasud, sama dengan iri, ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang dari orang yang tidak kita sukai tentunya. Jadi Ustaz sudah contohkan biasanya di hari Jumat, melihat teman kita yang tidak kita sukai mendapatkan nikmat dari Allah. Misalnya si A mendapatkan mobil baru misalnya, si B ingin mobil juga tapi tidak mampu, akhirnya dia hasud. Bahkan dia berdoa sama Allah, ya Allah semoga mobilnya hilang, semoga kecelakaan. Nauzubillah, ya. Itu adalah sifat orang dengki atau hasud. Selanjutnya adalah pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa pengumpat dan mencela? Orang suka mencela, merendahkan orang lain, mengolok-olok, menghina, ya. Pengumpat dan mencela ini juga tidak boleh kita lakukan karena diancam dengan celaka oleh Allah, dibilang celaka di dalam neraka, ya. Selanjutnya adalah tentang ingkar atau kufur nikmat.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat ingkar. Innal insana li rabbih lakanud. Artinya, sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Jadi ingkar itu tidak mau bersyukur. Dengan nikmat yang sangat banyak dia melupakannya, tidak bersyukur, selalu merasa kurang dan kurang. Itu adalah sifat manusia yang harus kita hindari. Karena itu diancam neraka juga oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah tentang sifat melampaui batas. Kalla innal insana li rabbih lakanud. Artinya sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apa melampaui batas? Ya, sampai kelewat batas atau keluar dari batas. Yang sering dicontohkan apa? Makan karena enaknya, karena nikmatnya, walaupun kenyang dia terus saja makan. Itu melampaui batas. Atau contohnya lagi, dia asik bermain, adzan berkumandang, dia tetap saja bermain. Itu juga melampaui batas. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah tentang bingung. Ya, kebingungan di dalam ketidaktahuannya. Contohnya ayatnya wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ini sifat bingung juga tidak boleh dibiarkan di dalam diri kita. Jika kita merasakan kebingungan, maka segeralah mencari petunjuk. Bingung dalam beragama, segeralah belajar. Ya? Apa bingung itu? Tidak tahu arah, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus kemana. Itu bingung. Ya. Selanjutnya adalah tentang celaka. Ya. Irim ba'ata ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ingat ya, ini berkenaan dengan kisahnya kaum Tsamud yang membunuh apa? Unta betina yang bunting, ya, di kaumnya Nabi Soleh. Insya Allah masih ingat ceritanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kepayahan. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Ini berkenaan dengan kisahnya Umar bin Khattab melihat seorang pendeta tua renta yang sudah lemah, yang sudah keriput, kemudian ditangisi oleh Umar. Kenapa Umar menangis? Karena pendeta itu amilatun nasibah, bekerja keras dia beribadah dia karena Allah. Cuman karena syariat atau agamanya Nabi Isa, setelah datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, setelah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka agama Nabi Isa dihapus. Nah, pendeta ini tetap berada di dalam agama Nabi Isa, meskipun dia beribadah bersusah payah karena agamanya sudah tidak diakui lagi, maka nasibah, ya, kepayahan dia hanya mendapat kepayahan, namun pada akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Sama dengan kita sekarang beramal, melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka dia hanya akan mendapatkan kepayahan. Maka yang benar adalah beribadah sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Baik, selanjutnya adalah tentang curang. Ya, curang ayatnya mirip dengan pengumpat dan pencela. Yang ini wailul lil mutaffifin, celaka. Ini juga diancam celaka. Celakalah
bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ya, ini biasanya terjadi kepada seorang pedagang. Mereka curang dalam menakar. Menakar itu biasanya beras ditakar, entah itu apa ya, ada takarannya, semacam mangkok begitu. Itu ada takaran 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya seperti itu. Atau yang ditakar itu adalah gandum. Dan menimbang, kita sudah belajar tentang timbangan ya, di Murafaqat berhitung. Insya Allah sudah tahu jenis-jenis timbangan. Itu oleh pedagang dahulu di masyarakat Madinah ketika Rasulullah SAW awal hijrah ke sana. Orang Madinah seperti itu, curang dalam menimbang. Lalu turunlah ayat wailul lil mutaffifin. Baik, selanjutnya adalah tentang sifat durhaka. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Ya, ini Allah kalau bahasa kita, kok bisa begitu? Kok bisa, padahal nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita. Kenapa masih durhaka? Kenapa masih tidak taat dengan aturan-aturan Allah? Padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Makanya diancam dengan neraka. Apaan? Tadi curang belum dijelaskan. Apa curang itu? Curang itu tidak jujur, mengurangi timbangan. Di sini bukan hanya untuk pedagang, bukan hanya untuk timbangan. Curang itu yang dilarang. Kita dalam bermain misalnya bersama teman kita, ya. Kita misalnya diberi sebuah atau satu kue besar, suruh bagi-bagikan dengan temannya. Nah, kita kalau berlaku curang, kita ambil bagian yang paling besar, kita potong yang kecil buat teman-temannya. Itu juga curang. Jangan sampai kita lakukan, ya. Atau main apa misalnya, dia sebenarnya sudah kalah, karena tidak mau kalah, dianggap kalah, maka dia mencari cara agar dia dianggap menang. Nah, itu juga curang, harus kita hindari. Baik. Kemudian sekarang tentang durhaka sudah barusannya. Yang terakhir adalah tentang kikir. Kikir. Wa amman bakhila wastagna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Ini adalah kikir. Apa kikir? Kikir itu sama dengan pelit. Bakhil bahasa Arabnya, medit mungkinnya bahasa Jawanya, ya, enggan berbagi, tidak mau berbagi, merasa sayang dengan kepunyaannya, jadi tidak mau berbagi. Ini adalah kikir. Ini tidak boleh kita lakukan, ya. Itu semua sifat-sifat yang sudah dibahas di modul ini. Semoga kita bisa menjauhi sifat-sifat buruk dan kita bisa merasa senang dan gembira untuk beramal soleh, agar kita bisa merasa senang dan gembira kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Tugasnya hari ini cukup menghafalkan saja, ya. Hafalkan saja yang sifat-sifat yang sudah kita pelajari, dari sifat senang sampai kikir. Kalau urutannya tidak hafal, boleh ditulis atau boleh melihat di daftar isinya. Hanya judulnya, ya, judul sifatnya, bukan ayatnya. Kalau ayatnya tidak boleh melihat, yang boleh melihat hanya judul sifatnya, ya. Insyaallah mudah. Untuk Murafaqat Ustazah liburkan dulu karena besok Jumat insyaallah kita ujian. Sudah siap, ya? Semoga semuanya sudah hafal, sudah paham. Dan maksudnya ditulis, ya, pengertiannya. Dari senang itu apa? Senang sama dengan gembira, bahagia, lega, dan seterusnya. Rugi itu apa? Rugi itu tidak beruntung. Nah,
Ditulis semuanya. Ustazah sudah menyebutkan semuanya tadi. Silahkan ditulis biar besok ketika ujian kalian bisa menjawabnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.